Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan terlindungi dari segala sesuatu yang jahat. Semoga kita semua memperoleh perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan malam ini. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur buat penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Engkau telah melindungi kami dari hal-hal yang jahat dan telah memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengawali saat teduh kami malam ini dengan berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami berdoa memohon Engkau menguatkan saudara-saudara kami yang sedang lemah, menyembuhkan yang sedang sakit, menghiburkan yang sedang berduka cita, dan menyatakan kasih-Mu bagi yang sedang membutuhkan kasih. Saat ini kami telah menyiapkan hati kami untuk bersaat teduh. Kami mau menerima berkat firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau mendengar pengajaran-Mu yang akan mengubahkan kami. Kami mau mengalami kasih dan kuasa-Mu yang akan memberkati kami. Berikanlah kami hati yang lembut, yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mendengar seseorang berkata bahwa ia menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Hal ini adalah sebuah pernyataan menyedihkan yang penuh dengan keputusasaan. Namun sayangnya, memang ada orang-orang yang mengutuki hari kelahirannya. Bahkan firman Tuhan pun mencatat hal itu. Mari kita membaca 2 ayat Alkitab berikut ini. Ayub 3 ayat 1. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Yeremia 20 ayat 14. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ayub dan Nabi Yeremia adalah 2 orang yang tercatat pernah mengutuki hari kelahirannya sendiri. Mengutuki hari kelahirannya sendiri adalah ekspresi kesedihan dan keputusasaan yang amat dalam, sehingga seseorang merasa hidupnya tidak memiliki arti di dunia ini. Biasanya hal ini disebabkan oleh penyebab yang pertama adalah penderitaan yang terlalu berat. Kita mengetahui bahwa Ayub adalah orang yang sangat kaya dan diberkati. Namun dalam satu hari saja ia kehilangan anak-anaknya dan semua harta bendanya. Tidak cukup sampai di situ. Istrinya pun mengutukinya agar mati saja, dan Ayub juga menderita penyakit kulit yang membuatnya sangat menderita. Semua ini membuat Ayub mengeluarkan perkataan yang mengutuki hari kelahirannya. Sementara itu, Nabi Yeremia mengatakan penyebab kata-katanya demikian. Yeremia 20 ayat 18. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Saat seseorang mengalami penderitaan yang sangat berat, hal itu bisa menyebabkan goncangan pada imannya, terutama dalam mempertanyakan Tuhan, mengapa ia mengalami semua kemalangan itu. Orang yang sedang menderita biasanya juga tidak dapat berpikir dengan jernih dan juga tidak dapat mendengar suara Tuhan. Pikirannya dikacaukan dengan masalah-masalahnya sehingga ia tidak dapat mengerti apa rencana Tuhan di balik semua penderitaan itu. Akan tetapi, orang-orang yang mengerti firman Tuhan tahu bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita, seperti tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Penderitaan juga merupakan waktu di mana kita bisa mengenal karakter Tuhan yang sesungguhnya, yaitu kasih dan kesetiaannya dalam menolong kita pada saat menderita. Justru pada saat menderitalah kita bisa memilih untuk lebih mendekat kepada Tuhan, bukan menjauhinya. Penyebab yang kedua adalah menolak menerima Kristus. Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Orang bisa mengalami penyesalan yang sangat dalam pada saat ia dihakimi dan dilemparkan ke dalam lautan api karena menolak untuk menerima Kristus. Kristus telah menawarkan keselamatan kepada setiap orang. Namun, kehendak bebas manusia telah memungkinkan seseorang dapat memilih untuk mempercayai atau menolak Kristus. Bagi yang mempercayai Kristus, pasti akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Namun, bagi yang menolak Kristus, pasti akan menerima keterpisahan dari Tuhan sampai selama-lamanya, yaitu berada dalam lautan api. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang-orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena mereka akan bersukacita atas hari kelahirannya. Memiliki Kristus di dalam hidup kita akan membuat kita mampu menanggung penderitaan yang berat sekalipun oleh kuat kuasa Tuhan yang memampukan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Engkau adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran. Kami berterima kasih karena Engkau telah membuka mata kami untuk memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu dan memperlihatkan kasih-Mu kepada orang lain. Di akhir hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang kami terima. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami hari ini. Kami berharap agar Engkau mengisi hati dan pikiran kami dengan damai-Mu yang melampaui segala pengertian. Lindungilah kami dan orang-orang yang kami cintai saat kami tidur, dan bangunkanlah kami esok pagi dalam keadaan yang segar untuk melayani-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami mohon berkat dan kesejahteraan bagi tanah air kami Indonesia. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan keindahan dan kekayaan alam yang melimpah di negeri ini. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin dengan bijaksana, adil, dan jujur. Lindungilah bangsa kami dari bencana alam, konflik sosial, dan korupsi. Kiranya segala keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Engkau adalah sumber segala berkat dan kekuasaan, dan kami bersyukur karena Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.